Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang menjalankannya. Jumpa kembali kita dalam mapel daring bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, dua mengetahui latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, yang ketiga menjelaskan faktor yang mendorong pergerakan kebangsaan Indonesia, keempat menjelaskan lahirnya kebangkitan nasional Indonesia, lima mengetahui 5 organisasi pergerakan di Indonesia. Kita masuk yang pertama. Nah, anak-anak perhatikan teks Sumpah Pemuda berikut ini. Teks Sumpah Pemuda diiklarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Iklar Sumpah Pemuda merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Pada abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaannya sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor apa saja yang melatar belakanginya terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Dari mana saja faktor-faktor tersebut muncul? Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional yaitu A. Perluasan pendidikan. Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang pertama irigasi atau pengairan, yang kedua imigrasi atau transmigrasi, yang ketiga edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis seperti irigasi hanya ditujukan untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. C. Rasa senasib dan sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan.
Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contoh antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrid. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo 1915, Zong Japa 1915, Zong Sumatranen Bon 1917. Kita masuk berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti Flan, Islamik, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kebangkitan nasional yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. A. Budi Utomo. Tentu kamu ingat mengapa tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stovia atau School of Learning Fern in St. Aston terdapat di Batavia atau Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan R.T. Aryo Tirto Kusumo. Kita masuk B. Serikat Islam atau SI. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai K.H. Samahudin dan R.M. Tirto di Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berusaha menjadi Serikat Islam (SI). Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasinya lebih terbuka ke bidang lain, tidak hanya perdagangan. Kita masuk yang ketiga, C. Indisiparti atau IV. Indisiparti adalah partai politik pertama di Indonesia.
Ada 3 orang yang merupakan pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni E.F.E. Dwesdecker dan Nudirjo Setiabudi. Yang kedua, R.M. Suwardi Suryaningrat. Yang ketiga, Dr. Cipto Mangunkusumo. Indisi partai dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan utama IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. D. Perhimpunan Indonesia (PI). Sebulan bernama Indische Vereniging. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesian Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya India Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Atta, Halis Sastroamidjojo, Abdul Majid Joyoningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto anak perjuangan, yaitu 1. Indonesia bersatu menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat berupa sarana mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Yang kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diiklarkan pada 28 Oktober 1928. Akhirnya tanggal 28 Oktober dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda kedua yang berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, beberapa keputusan penting Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diantaranya: Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Selain 5 organisasi di atas, ada berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 1935 berdiri Parindra, Partai Indonesia Raya, dengan beberapa tokoh seperti M. Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Grindo, Gerakan Indonesia, didirikan di Jakarta pada bulan April 1937.
Pemimpinnya adalah mantan pimpinan Partindo yang dibubarkan tahun 1937 seperti Amir Sarifuddin, Mr. M. Yamin, Mr. Santono, dan Dr. Aka Gani. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar.